Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abzi Muhammad Nurlan dari kelas 11 IPA 5, dan saya di sini akan menjelaskan tentang struktur akar monokotil dan dikotil serta pertumbuhan anatomi primer dan sekunder. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang berada di dalam akar monokotil dan dikotil. Yang pertama ada epidermis, korteks, endodermis, periksel, inti, floem, xilem, dan rambut akar, dan juga ada stele. Jadi secara garis besar tumbuhan itu terdiri dari dibagi menjadi dua kelompok ya, yaitu monokotil dan dikotil. Jadi salah satu yang membedakan keduanya itu bisa dilihat dari bentuk akarnya, dari struktur akarnya. Jadi perbedaan antara akar monokotil dan dikotil itu salah satunya ada beberapanya ada. Yang pertama mulai dari struktur akar monokotil. Di struktur akar monokotil ini ada yang namanya endodermis pada akar tumbuhan yang membentuk dinding sekunder. Yang kedua ada xilem dan floem. Di sini tuh tidak tersusun rapi ya, jadi agak berantakan. Dan yang ketiga ada xilem dan juga xilem berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk gitu. Yang kedua akar dikotil. Jadi umumnya struktur akar dikotil itu ada epidermis. Epidermis itu yang bagian luarnya ya, ada korteks, ada endodermis, dan juga ada silinder. Itu struktur umumnya ya. Lalu ini perbedaan umum antara struktur akar dikotil dan monokotil itu yang terlihat mencolok itu dari bentuk akarnya ya. Kalau misalnya monokotil itu perakarannya itu serabut, jadi mekar gitu, jadi bercabang-cabang. Dan kalau misalnya dikotil itu tunggang, jadi menjulung ke bawah gitu. Ya, selanjutnya ini ada anatomi pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di tiga daerah, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Dan pertumbuhan primer itu saya jelaskan dulu daerah-daerahnya yang tadi yang saya sebutkan ya. Daerah pembelahan berada di bagian berada di bagian ujung akar dan ujung batang ya. Dan daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini di daerah pemanjangan ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya pun tumbuhan ini menjadi lebih besar ya dari sebelumnya. Daerah diferensiasi, daerah ini tuh daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi gitu dari jaringan yang lebih kompleks. Misalnya tuh kayak epidermis, korteks, xilem, floem, dan lain-lain. Lalu ada pertumbuhan sekunder ya. Pertumbuhan sekunder terjadi itu akibat adanya aktivitas di jaringan kambium. Pembelahan pada jaringan kambium ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur. Ya, pembelahan kambium menjadi xilem dan floem sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini menyebabkan kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan itu beda dari pembelahan yang ada di musim kering ya. Perbedaan ini itu yang mengakibatkan munculnya lingkaran konsentris di lingkaran tahun batang pohon, yang kalau misalnya kita potong batang pohonnya itu ada bulat-bulatnya gitu. Nah, itu penyebabnya itu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.